Namaku Lestari. Sudah 8 tahun aku menjalani kehidupan rumah tangga bersama suamiku, Haris. Kami menikah muda, bukan karena harta, bukan pula karena jabatan, tapi karena cinta yang dulu kami bangun bersama-sama dari nol. Kami tinggal di sebuah rumah kontrakan sederhana di pinggiran kota. Rumah itu kecil, hanya 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi yang temboknya mulai mengelupas karena lembab. Tapi dulu, rumah itu terasa seperti istana bagiku. Sebab di sanalah tempat aku menaruh semua doa, cinta, dan harapan. Setiap pagi, aku bangun lebih awal dari siapapun. Aku masak nasi, menyiapkan bekal untuk Haris, membereskan rumah, mencuci baju anak-anak yang masih kecil, lalu menjemur pakaian sambil sesekali menahan kantuk yang belum sepenuhnya hilang. Haris tidak pernah benar-benar peduli pada pekerjaan rumah yang aku lakukan. Katanya, tugas istri memang seperti itu. Tapi aku terima. Aku ikhlas. Sampai pada suatu malam, aku sedang duduk di ruang tamu sambil menjahit baju anak sulung kami yang sobek. Haris pulang dalam keadaan kesal. Wajahnya gelap, dan aku tahu pasti ada sesuatu yang tidak beres. Aku capek. Tari, jangan ganggu aku dengan hal-hal remeh kayak baju sobek. Kamu itu kerjaanmu apa sih? Di rumah aja seharian, gak ada uang masuk, tapi masih bisa ngeluh dan nyuruh aku ini itu. Bentaknya tiba-tiba, membuatku tercekat. Aku memandangnya tanpa berkata sepatah kata pun. Di sudut ruang tamu itu, aku merasa seperti orang asing. Aku yang selama ini mengabdi, tiba-tiba diperlakukan seperti pembantu. Bahkan pembantu pun masih digaji, sedangkan aku hanya diberi makan sisa-sisa waktu dan ucapan yang menusuk hati. Aku kira malam itu hanya luapan emosi sesaat. Tapi aku salah. Ucapan seperti itu makin sering terulang. Ia tidak lagi memanggilku dengan nama panggilan sayang, melainkan hanya dengan nada datar, seperti sedang berbicara dengan orang tak penting. Dan puncaknya adalah saat aku melihat isi ponsel Haris ketika ia tertidur di sofa. Ada ratusan pesan dari seorang wanita. Pesan yang isinya bukan cuma kata manis, tapi juga rencana pertemuan, pengakuan rindu, dan bahkan foto-foto yang seharusnya hanya aku yang boleh melihat dari suamiku. Jantungku berdegup tak karuan. Tapi aku tidak langsung membangunkannya. Aku hanya duduk di sampingnya, menatap wajahnya dalam diam, sambil bertanya dalam hati. Sejak kapan aku berubah menjadi sosok yang tidak diinginkan? Pagi harinya, aku tidak langsung menegurnya. Aku diam. Tapi diamku dibalas dengan dingin yang lebih menusuk. Ia berangkat kerja tanpa sarapan yang kubuat. Bahkan, tanpa pamit pada anak-anak yang berlarian minta pelukan. Aku tahu ada yang berubah. Tapi yang paling menyakitkan adalah, saat perubahan itu terjadi, aku tidak diberi kesempatan untuk memperbaiki. Haris sudah berubah arah. Ia sudah memilih jalannya sendiri. Beberapa hari kemudian, kebenaran itu terkuak sepenuhnya. Aku mendengar dari tetangga bahwa Haris sering terlihat mengendarai mobil bersama seorang wanita. Wanita itu bukan istrinya, tapi bekas teman sekantorku dulu. Namanya Sinta. Seorang wanita dengan tubuh langsing dan wajah selalu penuh makeup. Dulu, kami pernah makan siang bersama. Dia sering bercerita tentang pacarnya yang brengsek. Aku tak pernah menyangka, sekarang dia jadi orang yang merebut suamiku. Aku masih mencoba bersabar. Aku tidak langsung mengamuk atau membuat keributan. Aku hanya menunggu Haris pulang, dan malam itu aku duduk bersamanya di meja makan. Aku buka suara dengan tenang. Haris, aku tahu semuanya. Aku tahu tentang Sinta. Ia tidak terkejut, tidak menyangkal. Ia malah menatapku dingin. Lalu kenapa? Kamu kira aku bakal hidup selamanya dengan perempuan miskin yang gak bisa bikin hidupku naik kelas? Tari, sadar. Kamu itu beban. Kamu gak cantik, gak kerja, dan cuma bisa diam di rumah. Aku butuh hidup yang lebih baik. Aku terdiam. Bahkan air mata pun enggan jatuh karena terlalu sakit untuk mengalir. Mau kamu cerain aku? Tanyaku lirih. Bukan cuma mau, aku memang sudah siapkan suratnya. Dan benar saja. Ia membuka map biru dari tasnya, lalu menyerahkan selembar kertas dengan cap resmi. Surat cerai. Diberikan tanpa sedikit pun rasa bersalah.
Seolah aku ini hanya pakaian usang yang ingin ia buang. Malam itu aku mengepak barangku dalam diam. Anak-anak menangis. Mereka tak mengerti. Tapi aku peluk mereka. Kusap air mata mereka sambil berbisik. Sabar ya, nak, sabar. Allah tidak tidur. Aku keluar dari rumah itu. Rumah yang pernah terasa seperti istana, kini terasa seperti penjara yang menyiksaku diam-diam. Aku pulang ke rumah orang tuaku. Hanya membawa satu koper, 2 anak kecil, dan hati yang hancur berkeping-keping. Tapi aku tahu satu hal. Aku tidak akan biarkan dunia memandangku seperti yang Haris dan Sinta pandang padaku. Aku akan buktikan bahwa perempuan yang kalian injak hari ini akan berdiri suatu saat nanti, dengan kepala tegak dan hati yang tetap utuh. Rumah orang tuaku berada di desa kecil, berjarak 2 jam perjalanan dari kota. Di sanalah aku memulai lagi segalanya, dengan sisa-sisa keberanian yang hampir habis. Ayah dan ibu menyambutku tanpa banyak tanya. Mereka tahu aku hancur. Tapi mereka tidak berkata-kata. Hanya pelukan ibu yang menenangkan anak-anakku, dan tatapan ayah yang seakan berkata, "Kamu masih punya tempat pulang." Beberapa minggu pertama adalah masa paling berat dalam hidupku. Aku harus kembali terbiasa dengan kasur tipis di lantai, makanan sederhana, dan suara ayam berkokok yang mengganggu tidur singkatku. Anak-anakku pun sering menangis tengah malam, memanggil ayah mereka, dan aku harus kuat menahan tangis setiap kali mereka bertanya, "Mama, ayah kemana?" Di luar, aku berusaha tersenyum, tapi di dalam, aku sedang mati perlahan. Tak lama, kabar tentang perceraianku menyebar. Dan seperti biasa, tetangga-tetangga tak pernah kehabisan bahan untuk dijadikan gosip. Namun yang lebih menusuk hati adalah ketika aku mendapat kiriman tangkapan layar dari teman lama yang bekerja di kantor Haris. Foto itu menunjukkan Haris dan Sinta sedang makan malam mewah di restoran bintang 5. Mereka tertawa bersama, berdua saja. Captionnya berbunyi, "Akhirnya bersamamu, sayang, hidupku lengkap." Di kolom komentar, banyak orang yang ikut mengomentari dengan pujian palsu. Tapi yang membuat dadaku nyeri, ada komentar dari akun Sinta sendiri. Ia menulis, "Makasih ya, istri pertamanya udah nyerahin suaminya buat aku. Aku lebih pantas kok." Aku terdiam cukup lama malam itu. Genggaman di ponselku makin erat. Wajahku panas, bukan karena marah, tapi karena malu dan hancur. Mereka menjadikanku bahan olok-olokan. Seolah aku ini hanya pengantar paket yang selesai tugasnya setelah menyerahkan barang. Tapi aku tak mau tenggelam dalam luka. Keesokan harinya aku bangun lebih awal. Kupandangi wajah anak-anakku yang sedang tidur pulas. Aku tahu, aku harus hidup bukan untuk Haris, bukan untuk Sinta, tapi untuk mereka. Aku mulai menjahit kembali, keahlian yang dulu sempat kupelajari sebelum menikah. Aku pinjam mesin jahit milik tetangga ibu, dan dengan uang sisa tabungan yang tak seberapa, aku beli beberapa bahan kain murah. Aku buat daster rumahan sederhana, kunggah ke media sosial, kutawarkan ke grup-grup ibu rumah tangga. Penjualan pertama hanya 1 potong. Tapi aku tetap semangat. Aku belajar dari YouTube bagaimana cara menjahit lebih rapi, cara memotret produk agar lebih menarik, bahkan cara berbicara yang baik dengan pelanggan. 2 bulan kemudian, pesanan mulai bertambah. Aku mulai menerima jahitan seragam pengajian, mukena anak-anak, dan perlahan-lahan aku bisa beli mesin jahit sendiri. Dari 1, jadi 2. Dari 2, jadi 4. Aku rekrut tetangga-tetangga janda yang juga butuh pekerjaan. Kami kerja siang malam, dan aku mulai bisa menghidupi keluargaku sendiri. Namun, bukan berarti hidupku langsung tenang. Haris dan Sinta ternyata belum puas menertawakanku. Suatu hari, seorang kurir datang ke rumah membawakan undangan. Di situ tertulis, "Peresmian butik mewah milik Sinta Haris, persembahan cinta kami." Aku tertawa kecil melihatnya. Undangan itu bukan untuk mengajakku hadir, tapi untuk menyindir. Apalagi di balik undangan itu, ada selebaran promo yang isinya mirip-mirip dengan desain produk jahitanku. Bahkan foto-foto mereka mengenakan baju yang terinspirasi dari hasil karyaku.
Sinta pernah berkata padaku, "Aku lebih pantas kok." Dan aku mulai sadar, mereka tak sekadar merebut Haris, tapi juga ingin menghancurkan harga diriku hingga ke akar. Tak cukup sampai di situ, akun palsu dengan foto Haris dan Sinta mulai mengomentari unggahan jualanku. Mereka menulis, "Murahan, jahitan kampung, gak sebanding sama butik kelas atas kayak kami." Namun aku tidak membalas. Aku hanya menyimpan semua bukti. Aku tahu, waktuku akan datang. Saat Allah menunjukkan bahwa yang dihina hari ini, bisa jadi yang ditinggikan besok hari. Yang membuatku paling geram adalah ketika anakku pulang dari sekolah dengan mata sembab. Ia berkata, "Temanku bilang ayahku udah gak sayang kami. Dia bilang ayah sekarang sama tante cantik." Aku peluk anakku erat-erat. Aku katakan, "Tidak semua yang terlihat cantik itu baik, Nak. Tapi kamu harus jadi anak kuat. Kita tidak miskin. Kita sedang berjuang." Malam itu aku menangis. Bukan karena hinaan, tapi karena luka yang harus ditanggung anak-anakku karena keegoisan dua orang dewasa. Waktu terus berjalan. Aku mulai dikenal di media sosial. Produk jahitanku masuk ke beberapa etalase toko di kota. Aku bahkan diundang untuk mengisi seminar kecil tentang UMKM di aula kecamatan. Dan saat itulah, Haris melihatku lagi. Bukan sebagai istri, tapi sebagai wanita yang tak pernah ia duga akan bangkit. Ia mengirim pesan melalui nomor baru. "Tari, boleh kita ketemu sebentar?" Aku tidak langsung jawab, karena aku tahu, waktu membalas dengan caranya sendiri. Dan kadang penyesalan datang dari orang yang paling dulu menertawakan. Pesan dari Haris itu kubiarkan menggantung selama 3 hari. Di masa lalu, aku pasti akan terguncang. Tapi kini, aku bukan lagi wanita yang sama. Aku sudah belajar. Tak semua pertemuan harus dijawab dengan hadir. Ada luka yang tak layak untuk dibuka lagi. Namun di hari keempat, rasa penasaran itu tak bisa kubendung. Aku jawab pesannya. "Apa yang ingin kamu bicarakan?" Tak butuh waktu lama, Haris langsung membalas. "Hanya 5 menit saja. Aku ingin minta maaf. Aku akan datang ke tempatmu." Aku nyaris tertawa membacanya. Haris, pria yang dulu tak segan mengusirku dengan anak-anak, kini ingin datang ke tempatku. Tempat yang dulu ia anggap sebagai sarang orang miskin? Kupikir, biarlah. Aku ingin lihat seperti apa wajahnya kini. Kami bertemu di sebuah kafe kecil dekat pusat kota. Aku datang dengan penampilan sederhana, gamis polos dan kerudung syari. Tapi auranya berbeda. Aku sudah bukan perempuan rapuh yang dulu ia tinggalkan. Di dadaku ada ketenangan. Di mataku ada bara keyakinan. Haris datang terlambat. Ketika ia duduk di hadapanku, aku bisa lihat sorot matanya gugup. Ia membuka pembicaraan dengan basa-basi, seperti mencari celah untuk mencairkan suasana. "Aku dengar usaha kamu maju sekarang. Selamat ya, Tari." Aku hanya mengangguk. Tidak ada senyum. Ia menghela napas panjang, lalu berkata, "Sinta, dia sekarang berubah. Dia makin egois. Ternyata banyak yang aku gak tahu. Aku pikir dia bisa jadi istri yang lebih baik, tapi ternyata semua cuma topeng." Aku tetap diam. Dalam hatiku, Allah sedang menunjukkan keadilannya. Lalu dengan suara pelan, Haris menatapku dalam-dalam. "Tari, aku minta maaf. Aku hilaf. Aku nyesel ninggalin kamu." Dada ini sesak. Bukan karena haru, tapi karena betapa mudahnya ia mengucapkan penyesalan. Setelah semuanya hancur. Setelah aku dan anak-anak jadi korban. Tapi aku tak ingin menumpahkan air mata. Aku berkata lirih. "Aku memaafkanmu. Tapi tidak untuk kembali." Haris tertunduk. Ia mencoba bicara lagi. Tapi aku sudah bangkit dari duduk. "Kamu pernah hina aku miskin. Sekarang kamu lihat. Allah cukupkan aku dengan jalan yang tak kamu sangka. Aku tidak bangkit untuk balas dendam. Tapi karena Allah tak pernah tidur." Aku melangkah pergi. Tak menoleh lagi. Beberapa bulan setelah pertemuan itu, Allah tunjukkan lagi kuasanya.
Butik milik Haris dan Sinta mulai sepi pelanggan. Banyak yang tahu, desain mereka plagiat. Bahkan seorang pelanggan mengunggah bukti bahwa gamis yang dibelinya dari butik Haris adalah hasil jiplakan dari desainku. Komentar netizen mulai membela aku. Dan seperti bola salju, usaha mereka merosot drastis. Suatu hari, Sinta datang ke tempat produksi kecilku. Ia berdiri di luar, menunggu aku selesai memberi pengarahan ke karyawan. Saat aku keluar, wajahnya sudah memucat, rambutnya kusut, pakaiannya tak seperti biasanya. Aku cuma mau bilang, katanya, suaranya serak. Aku salah menilaimu. Aku pikir kamu cuma ibu rumah tangga kampungan. Tapi ternyata, Allah lebih sayang kamu. Aku menatapnya. Tak ada dendam. Hanya rasa iba. Kenapa kamu datang ke sini? Ia menunduk. Butikku bangkrut. Haris kembali ke rumah ibunya. Aku gak punya siapa-siapa. Aku cuma minta maaf. Aku diam. Aku tidak bisa mengusirnya. Tapi aku juga tak bisa membantunya. Bertobatlah, kataku. Karena bukan aku yang kamu hancurkan dulu, tapi rumah tanggaku. Kamu minta ampunlah pada Allah. Ia menangis. Lalu pergi. Sejak hari itu, hidupku makin lapang. Aku mulai dikenal sebagai pengusaha muslimah inspiratif. Aku membuka kelas online untuk ibu-ibu yang ingin belajar menjahit. Anak-anakku tumbuh bahagia. Mereka tak lagi menangis saat menyebut kata ayah. Karena mereka tahu, ada cinta yang cukup dari ibunya. Setiap pagi, sebelum memulai aktivitas, aku selalu sujud dalam syukur. Bukan karena aku berhasil membalas mereka, tapi karena Allah telah membalaskan dengan caranya yang sempurna. Di titik ini, aku sadar aku tidak pernah miskin. Aku hanya diuji, dan aku menang. Undangan itu datang di awal bulan. Sebuah acara penghargaan tahunan untuk perempuan pengusaha tangguh. Namaku tertera sebagai salah satu nominator dalam kategori perempuan inspiratif berbasis keluarga. Aku menatap amplop itu lama. Dalam hati, aku tahu ini bukan sekadar panggung biasa. Ini adalah tempat yang dulu bahkan tak pernah berani aku impikan. Tapi Allah menuntunku ke sini. Perlahan tapi pasti. Anak-anakku menyambut kabar itu dengan bahagia. Alif, si sulung, bahkan dengan polos berkata, Umi akan naik panggung. Biar semua orang tahu Umi hebat. Aku hanya tersenyum dan memeluk mereka. Malam itu, aku berdiri di balik panggung, menanti giliran namaku disebut. Lampu sorot menyilaukan. Ruangan besar penuh orang ternama dari berbagai bidang. Aku memakai gamis rancanganku sendiri. Warna pastel lembut. Hijab syar'i dengan sulaman tangan. Aku ingin mewakili para wanita yang pernah dihina, dicampakkan, dan dianggap tak berguna. Bahwa mereka pun bisa berdiri tegak, anggun, dan mulia. Ketika namaku disebut, tepuk tangan menggema. Aku melangkah pelan, menahan gejolak dalam dada. Kamera mengarah padaku. Lampu-lampu panggung membuat wajahku bersinar. Tapi yang lebih terang adalah rasa syukur yang meledak di dalam hati. Aku berdiri di depan podium, menatap ribuan pasang mata. Suara MC mempersilahkanku memberi sepatah dua kata. Aku ambil napas panjang. Terima kasih. Saya berdiri di sini bukan karena hebat, tapi karena Allah memberi saya kekuatan di saat saya paling lemah. Saat kata-kata itu keluar, di antara kerumunan, mataku menangkap wajah yang tak asing. Haris. Ia berdiri di barisan belakang. Diam. Tapi sorot matanya tak bisa menyembunyikan keterkejutan. Mungkin ia tak percaya. Wanita yang dulu ia hina di depan keluarganya sendiri, kini berdiri di atas panggung kehormatan. Aku lanjutkan pidatoku, dengan suara tegas. Saya mewakili semua ibu, semua wanita, yang pernah dipandang rendah. Dulu, saya pernah dibilang tak pantas bermimpi. Tapi saya tetap melangkah. Karena saya percaya, Allah tidak akan sia-siakan air mata seorang istri yang teraniaya. Tepuk tangan membahana. Tapi aku tak terhanyut. Setelah acara selesai, beberapa tokoh penting datang menghampiri. Menyalami. Memuji.
Bahkan ada seorang pejabat yang mengajakku bekerja sama membuka pelatihan keterampilan untuk para janda dan ibu rumah tangga. Ketika aku hendak keluar dari ruangan, Haris tiba-tiba mendekat. "Tari, aku gak sangka kamu bisa sampai sejauh ini." Aku menoleh, menatapnya lurus. "Kamu gak perlu kaget. Allah yang bawa aku ke sini. Bukan kamu, bukan dunia." Haris menunduk. Ia mencoba berkata sesuatu. "Tapi aku lebih dulu bicara. Dulu kamu hina aku di depan banyak orang. Kamu bilang aku miskin, gak punya masa depan, cuma beban hidup. Tapi malam ini, aku berdiri di depan lebih banyak orang. Dan mereka menyebutku inspirasi." Wajah Haris makin redup. Ia hanya bisa diam, tertekan oleh fakta yang terpampang nyata di hadapannya. Aku menatapnya dalam diam beberapa detik. Lalu berkata dengan suara pelan, "Kalau kamu bertanya apa aku bahagia melihat kamu sekarang?" Jawabannya, aku lebih sibuk bersyukur atas apa yang Allah beri. Jadi, aku gak punya waktu untuk menyimpan dendam. Haris tampak menahan napas. Lalu ia pergi, membaur di antara orang-orang yang tak mengenalnya. Sementara aku berjalan keluar ruangan, diiringi angin malam dan hati yang penuh kemenangan. Di luar gedung, anak-anakku menungguku dengan senyum lebar. Mereka memelukku erat. "Umi menang ya?" tanya si bungsu. Aku hanya mengangguk, menahan air mata haru. Tapi yang lebih penting dari kemenangan itu adalah rasa lapang yang tak bisa dibeli. Lapang karena aku tahu, Allah melihat setiap luka. Dan Dia tak pernah ingkar janji. Aku tak lagi mengejar pengakuan. Tapi Allah telah memberiku kehormatan. Dan itu lebih dari cukup. Hari itu, aku diundang menjadi pembicara di sebuah seminar keluarga dan bisnis perempuan. Banyak sekali tamu yang hadir, termasuk dari media nasional. Semua memintaku berbagi perjalanan. Dari titik paling rendah, hingga aku bisa berdiri seperti sekarang. Aku tak bercerita dengan kebencian, tapi dengan jujur, tanpa menyembunyikan luka. Bahwa aku pernah dicampakan, dihina, dianggap tak lebih dari beban hidup. Tapi Allah tidak tidur. Satu demi satu, jalan dibukakan. Di luar dugaan, hari itu juga aku bertemu lagi dengan Nia, perempuan yang dulu merebut Haris. Ia duduk di barisan tamu undangan, dengan gaun mewah dan perhiasan mencolok. Tapi wajahnya jauh dari kebahagiaan. Setelah sesi selesai, ia mendekatiku di lorong samping ruangan. Tak ada kamera, tak ada sorotan. Hanya kami berdua. "Tari, bisa bicara sebentar?" katanya lirih. Aku menoleh, menatapnya tenang. Aku mau minta maaf," katanya sambil menunduk. "Dulu aku terlalu sombong. Aku kira Haris akan bawa aku ke hidup yang sempurna. Tapi ternyata sekarang semua usaha dia bangkrut. Rumah kami dijual. Aku tinggal di rumah kontrakan. Bahkan, dia sekarang kerja serabutan." Nia menghela napas panjang. Matanya berkaca-kaca. "Sementara kamu berdiri di atas panggung. Dipuji orang. Dihormati. Dulu aku pernah tertawa waktu kamu diusir dari rumah. Tapi sekarang, aku yang malu ketemu kamu." Aku diam sejenak, menatapnya dalam. "Aku tidak dendam, Nia," ucapku pelan. "Karena Allah yang membalas semuanya. Bukan aku." Nia mengangguk cepat, menahan air mata. "Aku kehilangan semua. Tapi kamu dapat semuanya. Aku sadar sekarang." Aku tersenyum kecil. "Aku tidak dapat semuanya, Nia. Aku hanya dapat yang Allah izinkan. Dan kamu pun bisa dapat itu. Kalau kamu mau mulai dari awal, tanpa sombong, tanpa menginjak orang lain." Nia menangis. Ia menyeka air matanya dengan tisu. "Aku malu. Tari, aku benar-benar malu." Aku meletakkan tangan di pundaknya. Kadang Allah jatuhkan kita, supaya kita tahu rasanya jadi yang di bawah. Dan dari situ, kita bisa belajar untuk tidak merendahkan orang lain. Hari itu, Nia pergi dengan kepala tertunduk. Tapi aku yakin, Allah sedang menyentuh hatinya. Di sisi lain,
Hidupku makin dipenuhi keberkahan. Rumah sederhana yang dulu aku tinggali bersama anak-anakku, kini sudah berubah jadi rumah 2 lantai dengan kebun kecil di belakangnya. Usahaku berkembang pesat. Dan yang paling membahagiakan, anak-anakku tumbuh menjadi anak yang soleh dan mandiri. Alif masuk pesantren tahfidz. Si bungsu suka membantu di dapur produksi. Kami sering makan malam bersama sambil tertawa dan mengingat masa-masa sulit dulu. Bukan dengan dendam, tapi dengan rasa syukur. Satu malam, saat aku menutup buku laporan keuangan, aku duduk di balkon rumah, menatap langit yang cerah, dengan bintang-bintang menggantung indah. Aku teringat saat dulu menangis di sajadah, memohon agar Allah bukakan jalan. Dulu aku hampir tak punya apa-apa. Tapi kini, bukan hanya materi, tapi ketenangan jiwa yang tak bisa dibeli. Bukan aku yang menang, tapi kehendak Allah yang membawaku ke puncak. Bukan karena aku kuat, tapi karena Allah tak pernah meninggalkan hambanya yang bersabar. Dan aku belajar satu hal, bahwa hinaan manusia tak ada artinya di hadapan kemuliaan yang Allah berikan. Aku tak butuh tepuk tangan, tak butuh sorotan. Yang aku butuh adalah terus menjaga rasa syukur ini, agar aku tak menjadi seperti mereka yang dulu menghina, lalu jatuh karena kesombongannya sendiri. Karena hidup ini bukan tentang siapa yang dulu di atas dan siapa yang di bawah.